Ya, kalau tadi sebelumnya kita membahas mengenai kebijakan PPKM level 3 yang akan diberlakukan oleh pemerintah, tadi ada sempat suara-suara dari para pelaku usaha yang tidak ingin bahwa pemulihan sektor pariwisata yang sudah semakin baik ini terganggu dengan adanya level 3. Kita harapkan tidak. Apalagi dengan pemerintah saat ini sedang gencar dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional, pun ada anggaran yang kemudian dikucurkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Dengan harapan pemulihan ekonomi nasional ini jalan, kesehatan juga terjaga. Itu akan saya bahas di malam hari ini, bagaimana mengenai realisasi dari anggaran PEN tadi, bahkan juga realokasi mengenai anggaran PEN tadi, itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah bersama dua narasumber saya, mulai dari Bapak Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif 1 Kementerian Perekonomian. Pak Raden Pardede, selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Mbak Caca. Saya juga sudah melihat di sini Pak Peter Abdullah, Direktur Riset Center of Reform of Economic atau KOR. Pak Peter Abdullah, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam Pak Raden. Baik, yang Malam, kemudian ya sekarang saya ingin ke Pak Raden Pardede dulu. Pak Raden Pardede, pastinya memang masyarakat sudah merasakan ya realisasi atau anggaran yang sudah dikucurkan pemerintah di tengah pandemi saat ini memang sudah berasa dari bantuan kepada UMKM, dari BLT yang kemudian dapat di masyarakat. Tapi dari Kementerian Perekonomian dalam serapan anggaran dan implementasi dan realisasi sejauh ini melihatnya seperti apa mengenai anggaran PEN ini? Ya begini Mbak Caca dan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat data yang cash yang sudah keluar itu memang baru 65% cash ya. Tetapi sebetulnya yang dibelanjakan dalam arti tagihan-tagihan, jadi sudah dilakukan tindakan, sudah dilakukan program, tetapi tagihannya baru kemudian dalam beberapa minggu ke depan ini. Nah itu kalau kita lihat diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 ini pencapaiannya bisa 95%. Jadi memang kalau kita lihat yang saya katakan tadi, kalau hanya cash-nya saja yang sudah dibelanjakan baru 65%, namun tagihan-tagihan dalam 1-2 minggu ini akan datang dalam jumlah yang besar sekali. Terutama berkaitan dengan tagihan rumah sakit, ya, tagihan yang kita tahu untuk perawatan di rumah sakit, klaim pasien dan juga di dalam pengadaan vaksin. Dan itu yang jumlahnya sangat signifikan sekali. Oke, baik. Kemudian saya ke Pak Peter. Pak Peter, sebenarnya kalau dalam evaluasi yang Pak Peter lakukan, dengan adanya serapan anggaran PEN sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Raden Pardede, itu artinya bahwa memang perlu kebijakan untuk realokasi supaya semakin terserap lagi anggaran ini. Meskipun ini memang anggaran besar, efektivitasnya juga menjadi acuan. Bagaimana Pak Peter? Ya ini sejujurnya begini Mbak Caca ya. Saya agak kurang sependapat kalau kita terlalu mempermasalahkan realisasi sebenarnya. Ya. Karena program PEN ini kan tanda kutip adalah program darurat ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu semuanya dalam tanda kutip serba darurat. Dan tentunya kita tidak mungkin juga berharap bahwasanya semuanya berjalan seperti kondisi yang normal. Ya. Dan ukuran ya bukan ukurannya ya di dalam kondisi darurat itu kalau menurut saya bukanlah berapa besar realisasinya ya, berapa cepat dia realisasikan, tetapi lebih kepada bagaimana anggaran itu kemudian berdampak ya, di dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Ya saya lebih melihat dari sisi sana, di mana sekarang ini kita bisa melihat sendiri bagaimana pemerintah mampu menanggulangi pandemi, ya, dan oleh karena itu dengan meredanya pandemi, perekonomian kita bisa kembali pulih. Ya. Saya lebih melihat ke sana ketimbang daripada realisasi, karena realisasi ini ya, kalau kita bicara realisasi ini nanti akan banyak kontradiksinya ya. Karena di satu sisi kita pengen cepat ya, di sisi lain kita juga selalu berharap bahwasanya realisasi ini benar-benar tepat sasaran, efisien, efektif ya, dan semuanya itu kan di dalam kondisi yang darurat sangat sulit untuk dicapai. Jadi tidak mungkin kita mencapai semua aspek.
Saya kira begitu Mbak Caca. Mungkin Pak Rada Pandede bisa menanggapi, sejauh ini anggaran PEN ini sudah efektifkah diserap Pak? Tepat sasaran kah? Begini, jadi memang apa yang dikatakan Pak Peter itu sangat benar. Ini kan keadaan pandemi ini tidak ada yang bisa prediksi. Ya sampai sekarang boleh dikatakan semua kita gagal memprediksi. Jadi oleh karena itu dari awal pada saat kita membuat anggaran ini kita selalu sebutkan bahwa program dari PCPEN ini, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional ini yang tercermin di dalam anggarannya itu harus fleksibel dan dia harus adaptif terhadap perkembangan. Sebagai contoh, apa yang dikatakan oleh Pak Peter tadi, contoh bahwa awalnya kita membuat anggaran itu untuk tahun ini adalah 699 triliun. Tetapi manakala terjadi waktu itu varian Delta menghantam kita di bulan Juli dan waktu itu sampai dengan Agustus, tentu September yang kita tahu semuanya, kita langsung menambah sekitar 45 triliun lebih. Nah itu yang disebutkan tadi adalah bahwa kita cukup adaptif dan fleksibel. Dan kemudian kita tahu bahwa kita harus merealokasikan dana yang lebih besar lagi untuk kesehatan. Jadi dana yang dialokasikan untuk klaim pasien karena kita tahu banyak pasien-pasien waktu itu yang harus dirawat di rumah sakit. Dan memang pemerintah kita sudah berkomitmen bahwa pasien-pasien yang terkena COVID itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Tentu kalau pasiennya mau menerima artinya fasilitas yang diberikan pemerintah. Kalau super fit VIP mungkin kita tidak akan memberikan bantuan kepada mereka. Tetapi secara umum spiritnya begitu. Jadi pemerintah menanggung kesehatan daripada pasien-pasien yang terkena daripada COVID ini, kemudian pengadaan vaksin, dan juga insentif kepada nakes-nakes kita yang bekerja ekstra pada saat pandemi itu. Jadi itu yang menyebabkan terjadi kenaikan waktu itu di dalam anggaran kesehatan secara signifikan. Bahkan kita bila perlu kalau keadaan mendesak kita bisa realokasikan ke sana gitu loh. Nah itu adalah memang spiritnya. Jadi kita fleksibel, adaptif dan kita harus responsif terhadap perubahan karena memang pandemi itu sendiri itu sangat dinamis. Nah jadi kalau dikatakan apakah efektif atau tidak, kuncinya sebetulnya kita tahu bahwa kalau kita lihat dari PDB, ya perekonomian kita, sumbangan dari belanja pemerintah itu hanya sekitar 89%. Tapi sumbangan dari konsumsi rumah tangga dan dari investasi itu hampir 88% daripada PDB. Nah, masyarakat kita mau belanja, kemudian berkonsumsi, dan juga para pebisnis mau berinvestasi, persyaratannya adalah bahwa harus pulih kepercayaan mereka. Nah, kepercayaan pulih itu sangat tergantung kepada pengendalian pandemi itu. Nah, itu adalah kuncinya sebetulnya. Jadi kalau dikatakan bagaimana pemulihan ekonomi kita ke depan adalah tergantung kepada bagaimana kita mengendalikan pandemi. So far so good, boleh dikatakan, boleh kita klaim sekarang itu sangat baik sekali, ya. Jadi kita harapkan kita terus mengendalikan pandemi itu. Itu yang utama. Tentu yang kedua adalah kita juga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang paling rentan dari masyarakat kita. Dan memang hanya kelompok rentan yang kita perhatikan. Ya, kelompok yang menengah ke atas yang kita harapkan sudah bisa survive, ya mereka bisa survive lah. Tapi kelompok rentan itu benar-benar kita perhatikan. Itulah program-program kita. Jadi ada program prioritas, padat karya, UMKM, dan juga perlindungan sosial, di samping program kesehatan yang utama tadi. Baik, nanti saya tanya kepada Pak Peter Abdullah, sebenarnya tepat sasaran dalam menggunakan anggaran PEN ini seperti apa? Mengingat tadi yang paling besar kita ke kesehatan, ada perlindungan sosial, UMKM, dan lain-lain. Saat lagi jawab Pak Peter Abdullah, usai jeda berikut.
Ya, sekarang saya ke Pak Peter Abdullah ini. Pak Peter, agar anggaran PEN ini bisa terserap dengan tepat sasaran, ini harus seperti apa? Mengingat masyarakat kita ini banyak, kalau dibilang butuh, butuhnya banyak ini. Sementara anggaran ya terbatas seperti itu. Ya, ini ya justru ya, yang saya sampaikan tadi Mbak Caca ya. Ini kan kita bicara tentang program PEN ya, adalah program di tengah pandemi yang artinya adalah program di tengah kondisi darurat ya. Dan tujuan utama kita adalah sebenarnya kan pertama menanggulangi pandemi, dan kemudian dengan ditanggulanginya pandemi maka ekonomi kita bisa pulih. Kan itu tahapannya seperti itu. Dan disampaikan oleh Pak Raden tadi, dan itu yang sudah tercapai ya. Penanggulangan pandeminya sudah terlihat sekarang ini, walaupun kita pernah mengalami gelombang kedua, tapi kemudian mereda, dan itu sangat diapresiasi di luar negeri ya. Banyak negara mengapresiasi bagaimana kita berhasil menurunkan angka kasus sehingga sekarang ini kasusnya terus landai dan stabil ya di level yang sangat rendah. Dan di tengah kondisi pandemi yang melandai itu, perekonomian kita kembali bangkit ya, kembali pulih tanda kutip ya. Dan ini saya kira menunjukkan bahwasanya program kita ya, program PEN tersebut, penggunaan anggaran-anggarannya itu sudah tanda kutip sudah sesuai dengan yang diharapkan ya. Cuman ya, sekali lagi karena ini adalah program yang di tengah kondisi yang tidak bisa diprediksi secara tepat ya, karena kita kan tidak tahu secara persis bagaimana ke depannya ya. Kita misalkan kita anggarkan 100 yang kita menganggarkan untuk yang terkait kasus COVID-nya, jumlah kasusnya 100, anggaran 100. Tapi kan kita tidak tahu persis berapa yang akan mengalami kasusnya. Kalau mengalami di atas 100 berarti anggaran kita kurang. Tetapi kalau anggaran yang terjadi kasusnya di bawah 100, anggaran kita berlebih. Nah, apakah ini menjadi sesuatu ukuran yang baik dan buruk? Kan enggak juga. Seandainya misalnya kita anggarkan 100 dan kemudian yang terjadi kasusnya itu di bawah 100, misalnya cuma 25. Ya. Kalau dari anggaran bisa kita mengatakan jelek. Tetapi dari sisi kita kasusnya yang melandai, kita kan bergembira bahwasanya kasusnya cuma 25. Jadi permasalahan tepat atau tidak tepatnya di dalam penanganan pandeminya itu sangat sulit untuk kita ukur ya. Kita tidak bisa mengatakan ini tepat sasaran atau tidak. Tetapi yang mungkin kalau kita bicara tentang tepat sasaran adalah bantuan-bantuan kepada tadi yang disebutkan oleh Pak Raden terkait dengan masyarakat yang terdampak, yang rentan. Nah, ini memang ada beberapa catatan yang sampai sejauh ini karena kita memang kekurangan data, ada permasalahan data-data kependudukan dan sebagainya. Ini yang sampai sejauh ini masih saya menyebutkan ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Baik. Ya. Dan ini PR besar yang harus kita laksanakan ke depannya, bagaimana kita memperbaiki data kependudukan kita. Oke, sekarang saya ke Pak Raden Pardede, karena ini anggarannya besar ya Pak ya. Sebenarnya bagaimana lantas akuntabilitas, transparansi dari penggunaan anggaran PEN ini Pak? Ya, memang ini akuntabilitasnya kita tetap jaga. Artinya dari sisi pemerintah kita terus libatkan BPKP, ya BPKP selaku Badan Pengawas Keuangan Pemerintah. Kemudian juga kalau kita melakukan lelang pengadaan kita libatkan LKPP, ya. Kemudian sesudah ini tentu dari sisi akuntabilitas juga BPK mengaudit pemerintah, mengaudit APBN, mengaudit anggaran PEN ini. Nah tentu juga adalah masyarakat, jadi kita harapkan masyarakat juga ikut melihat. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Pak Peter itu, terutama ini berkaitan dengan perlindungan sosial. Ya, perlindungan sosial ini data kita itu belum sempurna. Jadi ada kalanya memang saudara-saudara kita yang sebetulnya tidak patut dapat, itu dia jadi dapat. Tapi ada yang seharusnya dapat menjadi tidak dapat. Ini yang tadi dikatakan kita akan perbaiki. Itu data dari sosial kita. Ya. Dan ini memang kita harus akui kelemahan daripada data kita di Indonesia yang sekarang terus diperbaiki. Termasuk Kementerian Sosial sekarang mengupdate ini dari waktu ke waktu. Di mana mereka harus mengupdate itu sampai kepada daerah-daerah. Itu sebabnya Ibu Mensos sampai ke daerah-daerah yang mungkin
Mbak Caca juga sudah melihat bagaimana beliau memperbaiki data ini. Dan ini yang PR yang dikatakan tadi kita akan lakukan. Baik. Namun secara akuntabilitas tetap kita libatkan BPKP, LKPP, dan juga terakhir nanti BPK tentunya. Baik Pak, tapi mungkin bolehlah Pak terakhir untuk membangun semangat ya bahwa pemerintah ini concern untuk memulihkan ekonomi dan juga fokus kepada kesehatan masyarakat dengan anggaran PEN ini. Seperti apa Pak? Ya, pemerintah jelas sekali seperti yang kami katakan tadi, pemerintah itu boleh dikatakan defisit kita akan kembangkan manakala kita berkaitan dengan kesehatan. Karena buat kita kesehatan adalah yang paling utama. Ya, tanpa kesehatan, tanpa kita tadi bisa mengendalikan pandemi, kepercayaan tidak akan ada. Tanpa kepercayaan, kita nggak mungkin ada pemulihan ekonomi. Itu intinya. Ya, yang saya katakan tadi kaitannya dengan belanja, kaitannya dengan konsumsi rumah tangga, kaitannya dengan mobilitas, dan kaitannya juga dengan investasi. Jadi memang kalau untuk kesehatan seperti yang kami katakan tadi, kita sangat fleksibel, boleh dikatakan begitu. Baik. Dan pemerintah berkomitmen untuk bahkan mungkin yang paling, boleh dikatakan yang paling besar di dalam sejarah Republik Indonesia ini, kita membelanjakan anggaran kesehatan yang sangat signifikan, lebih dari 200 triliun selama 2 tahun berturut-turut ini. Baik. Hanya untuk penanganan kesehatan saja. Ya, terakhir mungkin Pak Peter, bagaimana bahwa anggaran ini yang juga paling penting adalah aktornya pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah supaya ada sinergitas ya Pak ya dalam membuat anggaran ini tepat sasaran tadi. Bagaimana Pak? Ya, ini salah satu yang PR juga ini. Mungkin saya kira Pak Raden juga sangat paham ya. Salah satu permasalahan kita di dalam penanganan pandemi ini, ya, di dalam merealisasikan anggaran yang sudah disiapkan begitu besar, itu adalah bagaimana koordinasi pusat dan daerah. Ya. Karena salah satu hambatan yang menyebabkan realisasi anggaran kita, ya, khususnya di dalam rangka untuk perlindungan sosial, membantu UMKM, memulihkan ekonomi di tengah pandemi, ini hambatan utamanya adalah tidak kurangnya, ya kalau tidak, jangan kita sebutkan tidak ya, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan saya kira ini menjadi PR yang juga yang saya yakin sudah dipahami, yang akan menjadi concern dan fokus dari pemerintah ke depan. Ya. Saya kira itu yang kita harapkan nanti menjadi kunci keberhasilan kita ke depan. Baik, yang pasti bahwa masyarakat ini harus percaya ya kepada pemerintah karena pemerintah akan maksimal dalam memulihkan ekonomi nasional kita dan juga pastinya adalah fokus untuk menanggulangi pandemi dari sisi kesehatan. Dan terima kasih Bapak-Bapak, Pak Raden, Pak Dede, Pak Peter Abdullah. Pastinya saya mungkin kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa pandemi ini bisa kita kendalikan kalau kita taat protokol kesehatan. Ayo pakai masker pemirsa, ayo segera divaksin. Dan jika Anda ingin mengakses segala informasi mengenai bagaimana harus kita berlaku di tengah pandemi ini, boleh saja langsung cek ini akun sosial media @mulaidarikamu_id, semua ada di sana. Dan terima kasih Bapak-Bapak, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih, sampai jumpa.